Oke, selamat pagi. Kita mulai. Tema hari ini Cuan Community Screener Bot. Jadi kita akan bahas salah satu tools yang kita punya, yang Cuan Community punya, yaitu Screener Bot di Telegram Messenger. Buat para nasabah, kalau Bapak Ibu udah jadi nasabah pasti udah tahu sih. Pastinya udah tahu si botnya itu seperti apa karena si Screener Bot ini juga tiap hari udah kasih kasih list saham hasil filter ya, yang secara otomatis akan di dia akan terus nge-screening otomatis tiap beberapa menit sekali itu di room khusus di room nasabah. Dan Bapak Ibu juga bisa yang di situ beberapa screener aja, screener favorit kami lah. Yang yang lainnya bisa di request mandiri melalui langsung japri di botnya. Buat yang belum tahu, botnya itu eh, apa username-nya @cuancommunityscreener_bot. Nah, buat yang belum pernah, Palembang hujan. Buat yang belum pernah pakai sama sekali, silakan langsung ketik slash start kemudian send ya di si botnya. Nanti akan memulai otomatis. Nah, bot ini gratis lah, silakan dipakai. Cuman ada syarat dan ketentuannya sih. Bagi nasabah bisa bisa gratis, nanti akan diperpanjang-perpanjang. Bagi yang belum jadi nasabah, itu trialnya berapa minggu atau 1 bulan ya, saya lupa. Itulah, pokoknya silahkan dicoba. Dan ini asik. Cuan Community Screener_bot itu username-nya. Silahkan dicari di Telegram Messenger. Terus ketik slash start untuk yang baru pertama mulai. Nah, setelah klik start, kemudian ketik help ya. Mudah-mudahan kelihatan ini. Ketik slash help, kemudian send. Nah, nanti akan muncul semua filter yang bisa di request. Jadi filternya, misalnya ini ada filter BIP, filter spasi BIP itu untuk untuk apa ya, memfilter saham-saham apa aja di tanggal itu yang memenuhi kriteria buy break. Kemudian ada filter buy on weakness. Ini saya suka karena bisa nyari saham-saham yang sudah terkoreksi gitu ya, dan muncul dan berpotensi ada sinyal beli setelah turun dalam, entah itu lagi bearish atau terkoreksi sih. Yang penting dia muncul sinyal BOW gitu. Terus ada filter EMA, ini berdasarkan 3 garis EMA, 3 garis EMA 10, 20, dan 60. Posisinya rapi, nanjak, otomatis itu adalah saham-saham yang uptrend. Dan eh, ini akan enak sekali dipakai terutama buat yang pengen, saya cuma mau trading di saham-saham yang trennya udah jadi, udah terbentuk. Nah, silakan pakai screener ini, akan sangat membantu. Dari sekian ratus saham ya, 800 lah anggaplah, akan muncul nanti sisa beberapa saham aja dan tinggal kita liatin satu persatu. Nah, itu udah menyelesaikan lebih dari setengah pekerjaan. Kemudian ada filter vortex, berdasarkan vortex osilator ini indikator. Terus ada top gain, top loss, terus top loser, top frekuensi, top value, dan top volume. Ini buat yang cari stock ranking gitu ya di hari itu. Itu silakan bisa diketik slash filter spasi misalnya top_gain untuk cari saham-saham top gainer di hari itu. Kemudian ada filter rebound. Ini juga filter favorit karena dia memfilter, menangkap saham-saham yang di tanggal tersebut ada sinyal rebound, ada pola-pola reversal. Nah, ini menarik. Misalnya muncul muncul hammer kayak, atau muncul rejection, atau muncul bullish engulfing, atau meskipun filter filter bullish engulfing sendiri ada sendiri ya, ini di paling bawah nih untuk cari filter bullish engulfing. Kenapa eh,
filter patternnya cuma satu, bullish engulfing, karena ini yang penting. Nah, yang kemarin ikut workshop juga pasti kepake banget ini filter bullish engulfing nih. Gitu. Terus filter MACD Golden Cross buat yang seneng pakai indikator MACD, biasanya kan cari saham, saya mau cari saham yang MACD-nya Golden Cross gitu. Ini akan kasih tunjuk saham-saham di tanggal itu yang apa namanya, MACD-nya Golden Cross. Filter ini time frame-nya ya kalau nggak dikasih embel-embel belakangnya, otomatis defaultnya daily. Kalau misalnya pengen weekly lah, ya. Pengen weekly, tinggal misalnya filter MACD GC, eh enggak ding, ini daily, sorry maaf, itu untuk chartboard. Maaf maaf, ini daily. Filternya daily tapi bisa request, bisa nyuruh si bot filter untuk tanggal tertentu, maksud saya itu. Misalnya sekarang kan tanggal 17 ya. Nah, kalau nyuruh si bot filter tanggal sekarang, dia nggak akan, bisa weekly juga ya. Ya gitulah. Mohon maaf. Nah, itulah. Nah, apa tadi ya? Filter tanggal tertentu ya. Misalnya pengen filter tanggal kemarin, itu tanggal kemarin tanggal 16 ya. Nah, kalau filter tanggal 17 kemungkinan keluarnya nanti kosong karena si bot ngebacanya tanggal tanggal 17 sekarang, atau misalnya minggu besok nih filter. Minggu besok kan tanggal 18, terus tanggalnya ke set tanggal 18, otomatisnya ya keluarnya nanti kosong. Nah, itu bisa diketik tuh, eh apa caranya tinggal dikasih, misalnya filter BUE untuk cari bullish engulfing, terus spasi tanggalnya formatnya tahun bulan tanggal, tahun garis miring bulan garis miring tanggal. Nah, itu udah dikasih contoh sama Mas Ben di kolom chat. Baru mau saya tulis di sini. Tak tak standby kan dulu aja ini. Eh, oh itu. Terus apa lagi? Terus ada eh, filter spasi OSDL. Nah, ini biasanya buat yang suka suka apa namanya? Suka copet-copet, ini bisa jadi salah satu bahan baku nih, si filter filter spasi OSDL ini open sama dengan low. Harapannya dengan filter ini kita dikasih tunjuk saham-saham yang lagi lari tuh, nggak pakai, nggak kan kan opennya sama dengan low gitu ya, jadi nggak pakai turun gitu, momentumnya lagi kenceng naik. Nah, itu bisa dipakai untuk copet-copet, tapi dipilih-pilih aja dulu sahamnya. Kalau marketnya lagi bagus, filter OSDL pasti banyak hasilnya. Kalau kalau marketnya lagi jelek, ini dikit hasilnya. Nah, ini yang filter base EMA, based on moving average, trend following indikator ya. Ada beberapa nih. Ada yang EMA 10 lebih besar dari EMA 20, dan EMA 10-nya itu lebih kecil dari EMA 60. Jadi untuk kalau misalnya Bapak Ibu suka pakai moving average, ini bisa dimanfaatkan. Jadi cari yang sahamnya itu baru, kalau kalau misalnya EMA 10 di atas EMA 20, asumsinya kita menganggap itu udah ada uptrend tapi jangka pendek gitu ya. Karena masih di bawah EMA 60, jadi uptrendnya masih jangka pendek. Nah, baru uptrend lah gitu. Atau sudah uptrend tapi terkoreksi tapi cukup cukup dalam, misalnya kalau kalau sudah EMA 10-nya di bawah EMA 60. Itulah. Dan EMA 10 lebih besar EMA 20, dan EMA 20-nya lebih kecil dari EMA 60. Nah, ini kalau saham itu lagi uptrend, mesti mesti apa, koreksinya dalam banget. Kalau kalau lagi saham downtrend, terus yang kemarin-kemarin downtrend terus tiba-tiba muncul di list filter ini, nah itu baru 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 uptrend, bisa dipantau tuh. Ini ada filter, jadi totalnya filter yang based on EMA ada tiga ya, satu dua tiga empat, sorry, satu dua tiga dan empat. Yang filter spasi EMA ini kondisi yang paling perfectnya lah, uptrendnya paling bagus gitu ya. Karena EMA 10 di atas EMA 20, dan EMA 20-nya di atas EMA 60.
Terus ada filter pixel. Ini berdasarkan pixel ya, beberapa pixel, setiap pixel ada kriterianya. Terus filter imbalance. Imbalance ini apa namanya? Kemarin lah dijelasin waktu 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 workshop gitu ya. Biasanya nih saham-saham yang eh, lari juga sih ada imbalance-nya. Itu bisa dimanfaatkan untuk area beli juga imbalance-nya. Terus bearish engulfing dan bullish engulfing. Nah, ntar saya kasih contoh filter beberapa filter yang jadi favorit lah. Nah, sebelum saya lanjut, promo dulu ya. Jadi ini ada kami mengadakan lagi workshop. Ini adalah workshop lanjutan lah ya dari yang kemarin kita adakan di akhir Januari. Nah, di akhir Februari nanti kami mengadakan workshop temanya SMC atau Smart Money Concept. Ini adalah metode yang berbeda dengan yang kemarin, tapi bisa digabungin. Nah, sebenarnya yang SMC ini lebih kompleks daripada eh, yang workshop sebelumnya yang tema Hakaul-in itu ya. Nah, kalau yang tema Hakaul-in kemarin itu kita fokus cari titik entry yang high probability dan titik entry-nya dipertajam supaya bisa lebih pede. Nah, kalau yang SMC ini bisa dipakai kalau misalnya Bapak Ibu lebih pilih trading yang lebih jangka panjang gitu ya. Ini akan sangat kepakai dan di sana nanti di di workshop ini kita akan bedah tentang struktur market juga dan itu bisa dikombinasikan dengan hasil workshop kemarin di mana kalau setup-setup yang dibahas di workshop sebelumnya dikombinasikan dengan eh, metode SMC ini hasilnya harusnya itu bisa lebih bagus karena bisa lebih memfilter misalnya nih ini ada setup apa namanya setup continuation. Nah, continuation naik arah arah harganya naik. Nah, beneran naik nggak struktur struktur marketnya masih memang bias harganya masih naik atau enggak? Nah, dengan kita bedah si SMC ini, dengan metode SMC ini kita akan lebih jelas melihat bias harganya dan metodenya ini udah baku ya. Jadi saya ulang lagi udah baku. Jadi nggak ada subjektivitas karena udah baku kalau maksudnya udah baku ini gini. Misal apa ya? Kayak satu tambah satu sama dengan dua gitu loh. Jadi metodenya udah baku, hampir bisa dibilang eh, nggak ada apa namanya apa ya nggak ada subjektivitas. Kalau misalnya struktur saham ABC itu memang struktur marketnya lagi bias harganya lagi naik, eksternal strukturnya misalnya lagi naik, ya harusnya semuanya bilang naik, nggak ada nggak ada yang satu bilang naik satu bilang turun. Kalau misalnya struktur eksternal marketnya saham ABC naik nih, yang lainnya juga harusnya bilang naik. Kalau ada yang beda, mestinya ada yang salah. Usul ke indikator ini bisa diaplikasikan di Join Mobile. Oh, iya sih ya, di TradingView ada indikator SMC. Cuman yang saya pernah lihat di TradingView itu struktur market yang terbentuk lebih ke internal strukturnya. Jadi bisa dipakai. Cuman eh, harusnya nggak ditelan mentah-mentah. Maksudnya itu bagus ya bagus karena cukup membantu. Tapi kalau misalnya tanpa tahu dasarnya langsung dikasih indikatornya aja ya eh, nggak ada bedanya kayak kita tiba-tiba nonton indikator RSI kayak kita nonton indikator moving average gitu kalau tanpa tahu dasarnya kayak gimana gitu. Bagus sih ini ya mudah-mudahan bisa bisa apa namanya bisa muncul di charting join yang versi TradingView ya. Mudah-mudahan. Cuman setidaknya di TradingView ada. Di TradingView ada. Kalau Bapak Ibu mau
mau ngulik di TradingView ada indikatornya. Tapi saya sarankan belajarnya bukan dari indikatornya, tapi dari dasarnya. Karena yang dipelajari itu ada banyak sebenarnya. Ada ada banyak, ada banyak poin lah. Nah, dari banyak materi ini akan dibagi jadi 3 sesi lagi. Ada contohnya nggak SMC seperti apa? Sebentar, ntar saya kasih contoh. Sekaligus kita lihat hasil dari screening si bot ya, Pak. Nah, yang dipelajari nanti ada banyak, terus ada inilah ya, dibagi jadi 3 sesi. Kenapa dibagi? Karena sebenarnya ini batch yang kedua ya, workshop SMC-nya. Yang pertama di tahun kemarin di bulan Oktober, itu cuma 1 hari onsite dari pagi sampai sore, dan itu materinya belum tersampaikan eh, secara, menurut saya itu kurang puas lah nyampein materinya, dan latihannya jadi kurang. Makanya di batch kedua ini eh, kami bagi jadi 3 sesi. 2 sesi online di tanggal 26 Februari dan 26 dan sorry typo, 26 dan tanggal berapa berarti? 26 tuh Senin, 27 Rabu, 28 27 Rabu, 28. 26 dan 28 maksudnya ini. 26 Februari dan 28 Februari Februari itu online, dan 2 Maretnya hari Sabtu itu onsite dari pagi sampai sampai apa namanya? Sampai sore. Nah, yang tanggal 2 Maret nanti akan dibanyakin prakteknya juga. Seperti yang kemarin ya. Ini ada Pak Fajar yang kemarin ikut. Memang jadi yang sebelumnya yang batch 1 itu eh, kurang lama durasinya. Nah, jadi yang di hari pertama nanti kita akan belajar pullback. Pullback ini penting, penting. Pullback ini penting untuk diidentifikasi. Tanpa kita tahu pullback, kita nggak bisa gambarin strukturnya, nggak bisa mapping struktur marketnya. Kemudian kalau udah bisa tahu pullback, bisa identifikasi si pullbacknya, terus kita akan bisa cari mana yang boss, mana yang chop. Boss ini eh, break of structure, chop ini change of character. Boss ini berarti ngelanjutin tren, chop ini berarti ada perubahan tren. Nah, yang ketiga internal strukturnya. Setelah tahu 2 ini, baru kita bisa susun internal strukturnya. Dan yang keempat ya, identifikasi premium and discount price ini penting juga. Dan kemudian yang hari kedua ada POI, point of interest. Point of interest ini adalah area-area di mana kita bisa meletakkan order beli, maksudnya ya. Kalau di saham kan kita bisa beli atau order jual untuk take profit. Kalau misalnya memang saham itu lagi bias arahnya turun dan ada retracement naik. Terus ada external market structure. Nah, ini external market structure, inducement, boss, dan real chop ini cukup kompleks. Makanya kenapa kami bagi jadi dua sesi Zoom online sekarang ini. Kalau yang sesi batch 1 kemarin itu nyampe sini aja udah kemakan banyak nih. Belum lagi prakteknya. Di sesi ketiganya kita akan ulas sedikit, mestinya ada diulas sedikit, terus banyakin praktek kayak yang kemarin workshop hack all in itu banyak prakteknya, sampai puas lah prakteknya. Gitu. Pricingnya sama kayak kemarin hack all in. Gini ya, untuk info lebih lengkapnya bisa WA kontak personnya JOC dan Mogot, atau kunjungi cuancommunity.com ya, itu ada landing page di situ. Oke, itu. Terus sekarang kita ganti ke anu saya apa? Telegram. Nah, saya tadi bukan tadi, semalam udah filter beberapa. Nah, tadi ada yang nanya apa ya? Contoh SMC seperti apa? Oke.
Kita lihat dari si botnya dulu. Nah, dari bot, kalau misalnya bingung, Bapak Ibu bingung baru pertama kali pakai si botnya, ketik aja /help tuh ya, nanti akan muncul banyak. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak bisa gede. Oh, bentar. Tulisannya tak gedein dulu. Hmm, cukup nggak? Mana nih? Wujos. Gede. Cukup gede kah atau kurang gede? Terlihat jelas kah? Kurang ya? Sedih lagi. Kayaknya udah cukup gede ya. Coba lihat di handphone. Agak kecil sih, tapi udah kelihatan. Nah, dari... Oke, cukup. Nah, dari menu /help nanti muncul beberapa pilihan nih. Terus ini sih langsung diklik bisa ke copy, tinggal misalnya saya mau cari filter bullish and moving, diklik aja gitu. Terus bisa langsung di copy, di paste di sini terus langsung send gitu. Nah, setelah ini menu-menunya banyak menu di sini. Memang nggak semuanya, kalau saya nggak semuanya saya filterin, tapi saya biasanya yang pakai beberapa aja. Pertama ini bullish and moving. Ini saya pakai. Yang kedua ada rebound. Terus yang berikutnya ada mana nih? POW. Jadi yang paling sering dipakai itu ada POW, rebound, POE, bullish and moving. Karena saya pengen cari saham yang apa habis terkoreksi terus ada sinyal rebound. Intinya itu. Kalau misalnya pengen cari saham-saham yang lagi uptrend, ya ini filter spasi EMA ini cukup. Itu akan memfilter semua saham yang sedang uptrend. Nah, oke, kita lihat dari filter BUE. Semalam saya udah filter spasi BUE, enter gitu ya. Caranya kayak gini, di enter nanti akan muncul saham-sahamnya. Nah, kalau nggak dikasih tanggal atau nggak dikasih keterangan time frame, itu defaultnya daily. Di sini ada keterangan name, nama filternya, bullish engulfing, time frame-nya daily. Kalau dikasih keterangan, kalau dikasih spasi W itu akan memfilter sinyal bullish engulfing, pattern bullish engulfing di time frame weekly. Dan tanggalnya kalau nggak dikasih keterangan di sebelah kanan atau di belakang filternya itu otomatis tanggal di saat kita request filter. Ini semalam saya request tanggal 16 Februari 2024. Otomatis ya sesuai dengan hasil hasil apa closing market tanggal 16 Jumat kemarin ya. Yang muncul sinyal BUE cuman ada 1, 2, 3, 4 saham. Kita coba lihat satu persatu. Nah, tinggal habis di filter dilihatin satu-satu. Ya emang gitu sih caranya. Habis di filter dilihatin satu persatu. Apa itu brand? Coba kita lihat brand. Nah, habis di ini apa? Saya push. Habis di filter dilihatin satu persatu baru di mapping. Di mapping ini saya kasih contoh si SMC-nya ya. Mudeng nggak mudeng, saya minta tolong ditelan dulu aja nggak apa-apa. Nah, yang pertama kali saya lihat adalah saya cari eh, pullback. Saya cari pullback terdekat dari puncak. Nah, pullback terdekat dari puncak harga yang kebentuk ini kan di sini nih. Ini berapa nih? 6.500, yang ini 6.475. Nah, ini nih, ini udah tetap di breakdown. Berarti ini udah ada retracement eh, dari dari yang awalnya zigzag harganya naik, terus ini di breakdown berarti kalau kalau sih, bentar.
Oh, ini belum ada struktur eksternalnya, belum belum. Jadi baru internal. Jadi ini struktur internalnya udah ada chop, udah ada change of character. Karena ini zigzag yang terus-terusan di sebelah mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Hmm, ini aja nggak apa. Karena misal awal di sini nih, terus wah ada notasinya, nggak jadi pakai ini. Nah, awal kan harga di sini, terus ini inside bar, berarti nggak ada pullback, lanjut naik, terus terkoreksi sampai sini, ini bikin swing lower low, naik sampai ke atas, ini outside bar, berarti dia ke sini, terus ada zigzag, terus naik lagi, terus bawah, terus ke atas. Nah, sampai sini, kalau diperhatiin zigzag harganya kan konsisten higher high dan higher low. Berarti ini bias arahnya naik berdasarkan struktur internalnya. Sorry, salah. Ini di sini, ini di sini. Nah, pergerakan yang sesuai dengan arah tren itu adalah impulsif, yang turun itu adalah korektif. Nah, begitu ada harga yang geraknya itu ini lebih gede nggak? 8200 yang ini 8. Oh ya, ini lebih tinggi ya. Berarti ini ke sini dulu. Oh, ini high-nya salah saya lihat. 8200 itu 817. Betul. Ini 7650. 7625. Oke, berarti ini begini zigzagnya. Ini ada zigzag lower low, terus naik lagi bikin higher high, terus baru turun. Nah, karena dia waktu turun ini breakdown korektif terakhir, jadi bias arahnya ganti dari naik sekarang turun. Sesimpel itu. Kalau misalnya merasa belum simpel, ya nggak apa-apa ditelan dulu lah ya. Fungsinya seperti itu. Bayangin kalau misalnya kita mau mapping satu persatu eh, apa? Mapping satu persatu si si strukturnya 800 saham kan umat paling enggak dengan filter ini si bot udah ngasih saham yang ini loh muncul saham-saham dengan sinyal bullish and moving. Nah, kita tinggal cek si bias arahnya kemana, terus sinyalnya muncul di mana, terus bisa ada setup atau bisa dibikin strategi trading atau enggak gitu. Kalau di sini bullish engulfingnya di sini nih, bullish engulfingnya ini candle yang terakhir nelen body candle, dua body candle inilah ya. Karena ini inside bar jadi bisa digabung, jadinya candle dengan open candle di 5300 dan close di 5250. Dan candle tanggal 16 kemarin itu nelen semua body candle uh, sebelumnya dan tutup di atas highest candle sebelumnya. Di atas high kok highest. Di atas high candle sebelumnya. Nah, kalau ada pattern bullish and moving, tinggal dicek ini uh, kejadiannya di mana. Kejadiannya di, ini dekat resisten. Ini udah, apa namanya? Ini ada drop base drop, udah dites satu, dua kali. Berarti ya rasionalnya TP rasionalnya maksudnya ya di area resisten yang udah kebentuk ini tadi sini TP-nya. Kalau misalnya pengen beli stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini. Nah, belinya di mana? Kalau bullish engulfing ya belinya di area 51 apa body candle kecil sebelumnya. Ada catatannya. Bullish engulfing itu eh, baiknya digunakan nggak pas lagi sideways kayak gini. Ini kan
Ini kan trennya lagi sideways, apa namanya, beberapa minggu terakhir lah ya, itu kan lagi sideways. Dengan resisten di situ, supportnya di bawah. Mana nih support? Support sini nih berarti. Candle. Supportnya di sini kan. Jadi eh kurang asik. Terus saham kedua ada Cuan. Nah, setelah muncul, nah ini bullish engulfing nih. Kejadiannya di setelah tes area rally base rally di time frame daily. Oke, areanya oke. Ini ada bullish engulfing. Meskipun rally base rally-nya rada banyak drama ya, agak banyak drama ini. Ada bullish engulfing. Strateginya tinggal atur aja strategi beli misalnya di 6200, stop loss-nya di 5500. Nah, terus targetnya di mana? Targetnya ini ada set, ada kan ini turun nih, turun, turun. Nah, kalau yang kemarin ikut workshop Akal ini ada SNRC tipe 2, tapi untuk turun. Nah, kalau misalnya ini beneran direspon positif si bullish engulfing-nya, berarti kan ada peluang naik nih. Targetnya di area entry SNRC tipe 2 untuk turun. Area entry-nya kan di support capital V yang pertama nih. Pertama, kedua, terus eh, support pertama di breakdown, support kedua di breakdown. Nah, di sini nih area TP-nya. Tuh, kalau misal pengen bikin strateginya, begini. Berapa tuh? Risk reward rasionya sih oke. Eh, 2 kali lebih lah. 2 kali lebih. Kalau dapat harga di 6200. Itu, tapi ini saham yang lagi downtrend. Ya, setidaknya beberapa minggu belakangan ini, 2 bulan 2 bulan inilah dari Februari dia downtrend. Kalau naik sifatnya technical rebound, target naiknya di area entry SNRC tipe 2 untuk turun. Jadi di area yang ditandai biru. Begitu. Terus ada MGRO. MGRO juga ada bullish engulfing. Bagus bullish engulfingnya. Tinggal dicek aja kejadiannya di mana. Di marking juga area apa? Oh, ini kejadiannya di area rally base rally, tapi ternyata rally base rally-nya bukan area yang fresh, udah pernah dites. Nah, terus ini M Group kayaknya sepi nggak sih? Coba munculin volume mana? Ya? Volume. Nah, berapa tuh? Volume. Move to new pane below. Alah, move to new pane below. Rata-ratanya 38 juta lembar, 24.000 juta. Ya lumayan banyak lah. Belakangan ini lumayan. Ini weekly pantesan kok banyak banget. Ya oke lah, nggak bukan yang sepi banget. Terus, nah tinggal kalau misalnya ini minat pengen beli, ya minat pengen beli ya belinya di 555. Stop lossnya di bawah 5.000. Targetnya di mana? Tinggal cari area kayak repo. Iya ya. Sebentar. Ini ada repo nggak yang grow? Actionnya nggak muncul. Cari saham yang lain aja lah ya. Volume sisir iya sih. Volumenya apa? eh nggak enak dilihat, terlalu rata ya. Bocuan screener buat saya kok nggak jalan ya, padahal expired. Oh iya, ini kayaknya sih ya, kayaknya PC-nya lagi ngeheng.
Jadi ini saya juga request nggak dibales nih. Tapi nggak apa-apa. Kalau udah nggak ngeheng pasti dibales. Kalau udah nggak ngeheng pasti dibales sama si botnya. Botnya kayaknya lagi bobok. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Terus filternya soalnya di di apa di kantor. Jadi kan kalau hari Sabtu nggak ada di kantor. Belum sarapan PC-nya. Iya sih. Terus nggak tahu kenapa ini akhir-akhir ini apa bot yang PC bot yang ini agak agak rewel. Oke lah lanjut ya. Habis BUE. Oh iya TSPC satu. Nah ini TSPC ini bisa diincer hari ini iya sih bullish engulfing. Cuman posisi bullish engulfingnya bukan pada tempatnya. Maksudnya bukan pada tempatnya itu eh, pattern engulfing itu kan pattern bisa reversal bisa continuation. Maksudnya kalau misalnya jadi continuation kayak gini ya candle kecil dimakan candle 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 merah kecil dimakan candle hijau gede. Nah, ini jadinya rally based rally. Nah, yang umumnya dipakai itu kan reversal pattern ya. Kalau reversal pattern itu kan idealnya kejadian di area support atau resisten. Nah, sedangkan si TSPC sekarang ini kejadiannya bukan di area supportnya ini agak bawah sih, karena ini ada SNRC tipe satu di breakout pakai rally base rally. Jadi idealnya entry-nya di sekitar 1925, 1930 oke lah. Itu. Dan stop loss-nya kalau tutup di bawah 1890 eh berapa? 1900 itu. Terus apalagi filter favorit kalau Bapak Ibu apa suka melihat top gainer, top loser. Nah, ini juga bisa top gainer kemarin bumi itu 21%. Nggak ada yang arah nih. Yang cukup liquid ya ini yang ke filter ya. Apa enggak? Bumi, TPIA, PTMP, cuan. Oh, kempes sore-sore. Iya sih bener. Sore-sore kempes emang. Filter untuk identifikasi adanya rejection, biasanya saya pakai tiga ini sih Pak. BOW, terus mana tadi rebound atau bullish engulfing. BOW ini yang cuman rejection doang biasanya di BOW ini yang muncul. BOW, BOW ada di atas. BOW bukan di sini. Sini nih. Ini screener bot. BOW, BOW. Kalau market lagi jelek, biasanya filter BOW-nya banyak. Filter BOW sama ya BOW yang banyak biasanya. Ya, kalau market lagi jelek. Nah, ini harus dilihatin satu-satu ya, bukan berarti filter yang ada di filter BOW ini emang ada rejection biasanya di support, tapi bukan berarti itu bisa langsung di AK. Harus dilihat dulu. Setidaknya di sini ada muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari 800 900 saham. Nah, itu udah cakep, udah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan. Keterangan ini, aduh apa ya? Kok saya lupa. Eh, ah, apa ya? Ntar, ntar deh. Tapi yang jelas kita liatin satu-satu aja. Asa, tinggal diliatin satu-satu. Nah, ini kan Asa ada, ya sih ada kemarin sih ya, tanggal 15-nya ini ada higher low, candlenya hijau juga. Kejadiannya di area support nih. Ya, kejadian di area support, cuman belum keluar dari area support dan belum ada candle konfirmasi rebound dari area support. Nah, ini ASA bisa dipantau. Ini bisa dimasukin watchlist.
jangan sampai lolos kalau udah muncul sinyal reboundnya. Sinyal reboundnya itu misalnya muncul inside bar, misalnya rebound kayak gini, ini pasti di sini ada setup nih. Setidaknya di sini ada setup dan setidaknya ini blind spot. Setidaknya bisa beli waktu di sini. Rebound dari support, terus ada setup di entry. Oke, itu. Untuk sekarang si asanya wait and see. Mana nih? Tungguin. Terus bike, wow, bike rebound. Tapi eh, reboundnya apa sih namanya? Masih inside bar. Tuh, jadi belum ada sinyal konfirmasi, candle konfirmasi. Belum masuk. BMTR, BMTR. Pertama kita cari supportnya dulu di mana. Ini apa? Buy break, cut loss, oh hapus dulu aja. Remove drawings, support. Ya, ini support. Wih, di area support loh. Ini si BMTR pantau nih. Nah ya, support kan ini kan. Support ini second movementnya naik, turun, pas support. Loh, inside bar masih ya, BMTR. Belum ada candle konfirmasi, tapi bisa dipantau nih karena udah tes area support. Kalau misal nih si apa BMTR-nya lanjut naik gitu, sebelum ada candle konfirmasi, mestinya ada setup. Nah, tinggal diteliti buat yang kemarin ikut workshop account in, mestinya paham. Nggak perlu takut ketinggalan. Yang penting nemu setup yang clear, itu bisa enter. Apa lagi tadi? BOW, ke BMTR, Costco. Costco. Nah, tinggal dilihatin satu-satu gini aja. Aman. Kurang bawah nih Costco turunnya kayak 12. Costco kurang bawah turunnya. Sportnya, sportnya di sini. Jauh ya. Nah, kalau udah kayak gini mah, lihat yang lain. Oh, Astra. Iya, Pak. Itu ada gambar ya. Kapan gambar? Oh, ya, Astra tes area support. Terus di daily udah ada apa nih? Ini ada Bruce Engulfing tapi belum keluar area supportnya. Terus ada setup nggak di sini? Nggak ada ya. Belum ada ya. Belum ada setup. Apa saya nggak lihat? Kayaknya sih belum loh. Belum nih, belum. Nah, ditungguin candle konfirmasinya yang clear aja ini si Astra. Belum kan? Belum ada dia. Bisa ditungguin ini si Astra masuk list. Terus eh, Astra apa tadi Costco, Humi, Inet, Humi, Billy, sepi ya. SSMS iya kemarin ada kayak. Alah. Nah, SSMS ini ada setup blind spot di support, di area support. SSMS-nya, bukan ding, enggak capital V, supportnya ya ini, ya gini supportnya. Sip, enggak. Support terus dia bikin blind spot
sini, sini. Nah, begitu di breakout, clear breakout. Nah, blind spot itu karena pattern reversal ya, bisa juga jadi pola double bottom. Kalau pola-pola chart pattern konvensionalnya dia jadi pattern double bottom. Nah, memfilter pattern double bottom itu area neckline-nya bisa dipakai entry atau enggak. Nah, kalau ngerti setup blind spot, mestinya tahu. Bot ini khusus nasabah JUC, iya untuk pemakaian seterusnya. Tapi kalau misalnya belum jadi nasabah, bisa pakai, bisa nyoba. Saya lupa trialnya itu 2 minggu atau 1 bulan. Tapi yang jelas trialnya nggak sebentar lah. Trialnya alhamdulillah cukup lama. Gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah nasabah dan botnya itu expired, tinggal hubungi saya atau Mas Ber, nanti dibantu extend. Biasanya udah ketahuan sih, udah ada apa cengkling gitu. Kalau bot ada nasabah yang botnya expired gitu maksudnya. Sampai mana tadi? SSMS TPIA. SSMS nih cakep nih. Kemarin tapi harusnya belinya. Kemarin atau ya seenggaknya kemarin waktu masuk area area entry setup blind spot ini yang di marking warna, saya kasih warna hijau aja. Gitu. Gitu sih pakai pakai si botnya. Terus filter apa? Filter favorit lagi selain BOW itu ada rebound. Nah, rebound biasanya dikit saham-sahamnya yang muncul. Kenapa dikit ya? Namanya juga sinyal rebound, nggak semuanya ada sinyal rebound. P, TMP. Jam berapa ini kemarin muncul? Oh, oh iya sama aja lah. PTMP ya. Nah, PTMP kemarin siang udah udah kasih udah kasih udah kasih sinyal sih si botnya ya. Jam 12.30 dia muncul malah. 12.30 udah di sini. Candle-candle yang candlenya panjang kayak gini bisa diperhatiin. Jadi eh, ini ketika muncul saham nih PTMP, wah candlenya panjang nih PTMP hari ini, hari Jumat kemarin ya, menguat 13,8%, tutup di 280. Biasanya di dalam candle Marubozu ini ada setup untuk copet-copet, untuk fast trade gitu nggak apa-apa, boleh. Nah, setupnya cara nyarinya geser aja pelan-pelan time frame-nya 4 kayak H1. Nah, H1 di sini ada rally, base, rally sini. Jadi kalau misalnya masih minat ngincar si PTMP, belinya di 256, stop loss-nya di bawah 252, di 250 gitu. Perlu diperhatikan juga ini di area mana ya si PTMP-nya ya. Tuh, ada resisten. PTMP ternyata udah nyampe resisten. Itu paling. Filter-filter filter-filter ini ada sebagian yang bisa dipakai waktu market jalan, misalnya OSDL. Eh, ya OSDL rebound sama apa tadi BOW itu bisa dipakai di market lagi jalan, Pak. Karena misal nih di pertengahan sesi gitu ya, mau cari saham-saham yang rebound. Nah, cari aja tuh. Ini tadi di filter rebound ini dia kasih kasih sahamnya waktu istirahat tengah sesi hari Jumat. Yang mana tadi? BOW juga sama istirahat tengah sesi. Itu.
Kalau yang kayak bullish engulfing itu di akhir aja, karena kan candlenya baru clear kebentuk waktu market close, itu di akhir dan bisa apa kayak kayak sinyal bullish engulfing, terus sinyal mana tadi BOW, rebound dan BOW itu terutama yang bullish engulfing, Bapak Ibu bisa filternya kalau misalnya di hari Jumat kayak gini ya, carinya bisa seminggu ke belakang, diurut aja tanggalnya. Ya kalau mau cari yang sinyal di daily-nya ya, diurut aja tanggalnya karena misal muncul di tanggal ini bullish engulfing muncul di tanggal 4 Desember. Nah, besoknya kan nggak muncul nih, tapi masih bisa berlaku selama dia misalnya belum kena target. Itu sama apa ya? Contohnya. Contohnya di saham Astra bukan Cepin. Nah, si Cepin ini ada sinyal rebound bagus kejadiannya di area support lagi. Support kan? Iya, support. Bahkan kejadian di area support. Hmm, Kejadian di area support mantul waktu mantul dia bikin pola bullish engulfing clear ini sinyal yang bagus. Entry-nya kan kalau 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 misalnya bullish engulfingnya panjang tuh idealnya entry di body engulfingnya nih jadi entry-nya di sekitar 4480 misalnya kayak gitu ya. Ini kita nggak ngomongin setup dulu misal kayak gitu di 4480. Nah sampai sekarang kan belum nyampe 4480 nih, terus kita cari target terdekatnya ada di weekly ini kelihatan ada drop is drop tapi agak banyak drama di 5000 misalnya sekaligus angka psikologis. Nah ini kan belum nyampe 5000 nih, tapi juga belum belum ngetes ke belum ngambil eh, area entry-nya dari sinyal bullish engulfing. Ini masih bisa dipantengin. Jadi maksud saya Bapak Ibu bisa filternya kalau dapat saham kayak gini pas hari ini filter atau tanggal 2 Februari filter langsung masukin watchlist. Tapi kalau misalnya belum sama sekali nggak watchlistnya belum ada, filter aja misalnya seminggu ke belakang gitu. Karena di tanggal 2 muncul, di tanggal besoknya kan dia nggak muncul, tanggal 5-nya nggak muncul, tanggal 6-nya nggak muncul gitu. Eh, PTMP lebih baik pakai TF30 atau H1 untuk RBR. Oh, PTMP. Sama aja, areanya kan sama. Oh, terdekatnya ini kali ya, rally base rally, tapi warnanya hijau. Ya, pertanyaannya, kalau dilihat H1 atau M30, ini ada level yang sama nih. Jadi, saya sih pilih yang ini ya. Cuman, udah deket resisten. Kecuali dia turun dulu tanpa sebelum nyampe atau nyenggol area danger zone resisten ini ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau udah nyenggol danger zone resisten dan turun nyampe ke 256, mending nggak usah diambil, nggak usah dibeli. Karena harga turun dari area resisten. Gitu. Caranya gitu. Info sudah tes support kah? Belum sih kayaknya. Seingat saya belum. Coba kita lihat lagi. Kok itu? Supportnya di sini. Belum nyampe dia. Tinggal dikit. Tungguin aja dulu nggak apa-apa. Nah, tinggal dikit kan. Eh, saya. Itu supportnya benar gak? Ya, lancip sih. Kayaknya monthly-nya rally base rally itu ya. Iya, rally base rally. Udah masuk area kalau rally base rally-nya. Tungguin sinyal rebound-nya. Tungguin sinyal rebound-nya dulu aja. Si Inco. Sampai sekarang belum
belum ini soalnya belum belum muncul candle konfirmasi. Nah, sayangnya ini kemarin gap up. Coba kalau dia nggak gap up tuh, misalnya ya open di apa ini? Open di 3670 gitu misalnya atau 3660 atau 3670 lah, terus naik kenceng tutup di 4060, bagus sekali ini. Di 3690-nya bisa disikat. Tapi karena kemarin waktu tanggal 12 Februarinya dia gap up malah open di atas high candle kecil ini nih, jadi kurang oke gitu. Tungguin dulu aja, nggak perlu terlalu takut ketinggalan. Mestinya sih nanti ada setup yang lebih clear ya. Kalau ini dirasa belum clear, mestinya nanti ada setup yang lebih clear lagi untuk dilihat. NCKL, NCKL, NCKL belum muncul apa? Belum muncul konfirmasi, tinggal nunggu. Sudah di area support, tapi belum muncul. Saya itu kemarin ngarepinnya NCKL tutup di 800, di 8 di atas 800, misalnya di 810 gitu ya. Nah, kalau misalnya kemarin tutup di 810, jadi hammer merah gundul itu bagus di weekly-nya. Tapi ternyata tutupan di 775. Jadi tungguin aja dulu, tungguin ada candle konfirmasi. Ini kan belum ada bullish engulfing. Jadi tungguin bullish engulfing. Nah, kalau di filter BUE nanti muncul NCKL tuh eh, itu berarti bagus. Jadi tiap hari filter aja BUE. Kalau muncul NCKL, nah itu kemungkinan jos karena sudah di area support. Itu memang masih harus perlu mapping atau bikin PR sendiri ya, meskipun sudah dibantu filter, ya filter ini sudah menyelesaikan lebih dari setengah kerjaan kita kalau mau milih saham. Dari 900 saham itu kan daripada kita liatin satu persatu, ya liatin aja filternya, kita request filter apa, PUE gitu, rebound, terus BOW, diliatin kalau mau cari saham yang uptrend ya eh, filter EMA gitu boleh. Habis itu tinggal diliatin satu persatu. Terus yang kalau yang eh, nemu yang misalnya kayak ASA tadi ya, itu kan sudah di area support, terus tinggal tunggu candle konfirmasi. Jangan lupa dimasukin watchlist atau dicatat, karena kalau enggak bisa lupa nanti. Gitu paling. Ada pertanyaan lagi kah? Udah sejam, kurang semenit. Filter akumulasi nggak ada. Nah, gini, bentar saya mikir kata-kata buat buat jelasin. Akumulasi itu adalah gini ya. Akumulasi partisipasi publik distribusi itu adalah fase fase di market. Ia itu emang bisa dianalisa pakai teknikal juga. Nggak jadi nggak perlu terlalu mengandalkan indikator kalau untuk akumulasi atau distribusinya. Yang jelas biasanya fase akumulasi itu kejadiannya di area support, fase distribusi kejadiannya di area resisten. Jadi yang perlu dicari adalah area support dan resistennya aja. Gitu aja beres. Pani ada GMR. Iya, Pak. Coba dilihat ya, Om. Pani GMR bukan ya. Maksudnya coba dari weekly kita eh, dari awal ya. Dari awal marking resisten. Terus resistennya di atas sana no. Warna merah resisten. Harga udah nyampe resisten. Ganti ke daily. Daily belum ada candle konfirmasi. Sebelah kirinya ini nggak ada setup. H4 juga. H1 juga. Oh, H1 belum ada setup. GMR belum ada.
Kalau misalnya kalau misalnya tadi ini dianggap GMR karena mungkin mirip-mirip, ah kok gitu. Ini kan bikin high. Nah, yang ini bukan GMR karena dia nggak bikin lower low, nggak bikin low yang lebih rendah dari ini. Terus ini harga juga udah nyundul ke atas. Tuh. Terus Pani belum ada setup, Bud. Cuman anu Pak, apa udah di area resisten, danger zone resisten. Kalau di breakout baru bagus. Tapi strategi yang paling masuk akal adalah kalau punya barang dan floating profit itu adalah jualan. Itu. Entah itu jualan setengah, sisanya diamanin pakai trailing stop, SL, SL plus boleh. Yang penting strategi yang paling masuk akal di kondisi market kayak gini adalah itu yang paling membantu equity. Jadi harus logis. Kalau di resisten udah floating profit ya jualan. MBMAM, MBMA ya. Ada tren line. Oh, MBMA. Ada tren line. Ini habis marking apa ya kemarin? Oh, di workshop ini pasti ya. Lagi M, mantul. Terus trend line, maksudnya trend line ini kah? Gini, ya bisa aja ditarik. Cuman ada eh, narik trend line yang supaya bisa efektif trend line itu kepake nggak, kita makainya nggak ragu-ragu, itu ada caranya. Kita harus tahu setup dulu. RSCH, iya Pak. Kelewat ya. RSCH. Ya, saham yang belum lama IPO, liquid ya sih? Lumayan sih. Lumayan rame. Harga segini volume 51 juta lembar. Berarti piro? Anggap aja ada volumenya lah ya. Terus ini ada bullish engulfing-nya kemarin tanggal 18. Bullish, kok 18? 15, sorry. Bullish engulfing-nya tanggal 18. Dan kalau kita, karena ini saham baru IPO ya, jadi marking support resistennya di area di time frame daily aja nggak apa-apa. Ganti ke line, resisten di atas, terus supportnya kan masih di bawah ya. Mana tadi? Sini support. Pas. Nah, jos. Nanti hijau. Oke. Harga mantul tapi belum nyampe area support. Boleh mantul kayak gitu ya boleh, nggak ada yang larang. Cuman kita mau entry-nya di mana. Nah, ini ada double maru buzu. Ini ada double maru nih di sini mantul. Mantulnya di area double maru. Terus di time frame intraday-nya perlu dicek apakah di sini ada setup. Ternyata ada. Bentar. Oh. Hmm. Ada di sini ada setup. Terus cek. Ini ada rally base rally tapi hijau. Rally base rally tapi hijau. Ini MEF. Tulis engulfing. Weekly-nya apa tuh? Ya, weekly-nya inside bar gede lagi. Ini sih, ini pullback, pullback-nya ini. Ya, berarti begini ya. Ini ada QM. Area entry-nya di area ini.
Ah, sorry, bukan dah. Bukan ada bukan QM itu. Rally base rally ini aja yang dipakai setupnya. Kalau misalnya pengen pengen ngincer, ya incer aja di area rally base rally ini sebelum dia nyampe area resisten. Ini juga area drop base drop ya. Jadi harusnya ini udah nyampe area TP sih. Nah ini kan drop, terus base-nya agak agak ada drama lah, dua candle, terus drop. Ini udah nyampe area TP sebenarnya. Itu. Jadi strateginya lebih aman si RSCH tungguin di area support. Itu deh, ya. Time frame 30 ada ya? Eh, kurang kurang clear sih. Yang clear terlihat malah rally base rally di A4 ini juga kelihatan rally base rally. Jadi kalau misalnya masih mau ngincer, tungguin aja di rally base rally-nya ini. 15 berapa tuh? 155 itu paling. Oke. Hehe. Ada lagi. Udah sejam, udah sejam. PMMP terakhir lah. PMMP lah. PMMP-nya mantep ini. Nah, si PMMP itu mestinya kemarin aware loh, karena dia kan masuk area resisten nih. Di daily kelihatan malah dia dia ini resisten. Di daily dia kelihatan ini resistennya. Terus ah merah mana? Resisten. Terus ada rejection dari resisten. Ya ini exit. Tunggu PSI masuk Senayan ya. Iya, biar udangnya laku. Ntar dijual di Senayan tuh udangnya. Itu sih. Ini dia jalan dari area resisten, jadi arahnya menuju area support. Simpelnya kayak gitu. Supportnya di mana? Kalau di weekly resistennya lebar tuh dari sini sampai atas sini. Nah, supportnya ada di bawah sini. Itu dia supportnya. Agak jauh, tapi sebelumnya tuh ada rally base rally sih. Jadi di area ini kalau misalnya pengen incer-incer, nah perhatiin dulu aja ya, tapi di area itu. Di daily ada di time frame yang lebih kecil ada setup apa enggak. Kalau nggak ada setup, nggak usah. Kalau ada setup, silakan nggak apa-apa. Itu paling. Dan itu juga untuk trading jangka pendek. Kalau mau nge-swing, lebih enak tunggu di support. Namanya juga nge-swing. Beli di support, ngayun, TP di resisten gitu. Oke ya, kita cukupkan dulu hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir, sudah berinteraksi. Kalau gitu rekamannya saya stop dulu.